Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan mengenai dua ilmuwan Islam dengan anggota kelompok kami. Yang pertama Aryo Andrean, NIM 1903040031, Zefani Ahmad Munandar, NIM 1903040036, dan saya sendiri Wijaya Probasit, NIM 1903040046. Untuk ilmuwan yang pertama, Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi akan dibacakan oleh Mas Zefani. Iya, terima kasih. Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi atau Bapak Algoritma dan Penemu Aljabar. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi sebagai penemu aljabar dan angka 0. Nama asli dari Al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi. Selain itu, beliau dikenal sebagai Abu Abdullah. Al-Khawarizmi dikenal di barat sebagai Al-Khawarizmi, Al-Khwarizmi, Al-Ahwismi, Al-Khawarizmi, Al-Algoritmi, Al-Khwarizmi, dan beberapa cara ejaan lagi. Dia dikenal sebagai penemu aljabar dan juga angka 0. Beliau dilahirkan di Bukhara tahun 780 sampai 850 Masehi. Adalah zaman kegemilangan Al-Khawarizmi. Lalu slide kedua akan dibacakan oleh Aryo Andrean. Kemudian Al-Khawarizmi telah wafat antara tahun 220 dan 230 Masehi. Ada yang mengatakan Al-Khawarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad Masehi. Sumber lain menegaskan beliau hidup di Khawarizm, Uzbekistan pada tahun 194 Hijriah atau 780 Masehi dan meninggal tahun 266 Hijriah atau 850 Masehi di Baghdad. Dalam pendidikan telah dibuktikan bahwa Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan keahliannya bukan hanya dalam bidang syariat, tapi di dalam bidang falsafah, logika, aritmatika, geometri, musik, ilmu hitung, sejarah Islam, dan kimia. Untuk penemuan dari Al-Khawarizmi antara lain menemukan konsep aljabar yang kita kenal sekarang melalui buku aljabar yang berisi mengenai persamaan linier dan kuadrat. Yang kedua, orang yang pertama menjelaskan dan mempopulerkan kembali penggunaan angka 0, serta mengenalkan sistem notasi desimal dan tanda pengalian 2. Yang ketiga, memperkenalkan tanda negatif pada bilangan. Yang keempat, membuat tabel perhitungan astronomi guna mengukur jarak dan kedalaman bumi. Tabel ini juga menjadi dasar untuk penelitian di bidang astronomi. Yang kelima, model pembuatan peta dunia yang dituliskan dalam buku Surat Al-Ard yang digunakan para ahli geografi barat dalam menggambarkan peta. Yang menemukan konsep alat penunjuk waktu dengan bayang sinar matahari dalam buku Zodiacs. Yang terakhir, menemukan konsep dasar algoritma melalui pembahasan aturan-aturan melakukan aritmatika menggunakan bilangan Hindu, Arab, dan solusi sistematis. Yang kedua yaitu Ibnu Sina akan dibacakan oleh Mas Zefani. Ya, selanjutnya adalah Ibnu Sina atau Bapak Kedokteran Dunia. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ibnu Sina lahir pada 980 Masehi di Afsiyah, daerah dekat Bukhara. Sekarang wilayah Uzbekistan, kemudian Persia. Ia berasal dari keluarga bermazhab Ismailiyah.
telah akrab dengan pembahasan ilmiah terutama yang disampaikan oleh ayahnya. Orang tuanya adalah seorang pegawai tinggi pada pemerintah dinasti Samanta. Ia dibesarkan di Bukhara serta belajar falsafah dan ilmu-ilmu agama Islam. Yang kedua akan dibacakan oleh Aryo Andrean. Ibnu Sina adalah ilmuwan produktif, menulis buku mencapai 200 buah yang meliputi filsafat, kedokteran, geometri, astronomi, teologi, filologi, dan kesenian. Karya monumentalnya berjudul Al-Qanun fit Tibb. Buku ini merupakan kumpulan pemikiran kedokteran Yunani Arab. Karya Ibnu Sina ini dipakai sebagai buku panduan bagi para mahasiswa yang mempelajari kedokteran dari abad ke-12 sampai abad ke-17 Masehi. Buku ini membedakan antara mediastinum dan pleurisy, pembengkakan pada paru-paru, mengenai kemungkinan penularan wabah penyakit fitisis, penyakit saluran pernafasan, utamanya asma dan TBC, melalui pernafasan dan penyebaran berbagai penyakit melalui air dan debu. Penemuan dari Ibnu Sina antara lain: yang pertama, buku mengenai politik seperti Risalah As-Siyasah fi Isbati An-Nubuwah dan Al-Arzaq. Yang kedua, buku mengenai tafsir seperti Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, Surah An-Nas, Surah Al-Mu'awizatain, Surah Al-A'la. Yang ketiga, buku psikologi seperti An-Najat. Yang keempat, buku ilmu kedokteran selain Al-Qanun fi Al-Tibb adalah Al-Urjuzah fi At-Tibi, Al-Adwiyah Al-Qalbiyah, Kitabuhu Al-Qawlani, Majmu'ah Ibnu Sina Al-Kubra, dan Sadidiyah. Yang kelima, buku tentang logika seperti Al-Isyarat wa Tanbihat, Al-Isyaquji, Mujiz, Kabir wa Soghir. Yang keenam, buku tentang musik seperti Al-Musiqa. Yang ketujuh, Al-Mantiq, diuntukkan untuk Abul Hasan Sahdi. Yang kedelapan, buku fisika seperti Fi Aqsami Al-Ulumi Al-Aqliyah. Yang kesembilan, Qomus Al-Arabi, terdiri atas 5 jilid. Yang ke-10, yang terakhir, buku filsafat seperti Asy-Syifa, Hikmah Al-Masyriqiyin, Kitabu Al-Insyaf, Danesnameh, Kitabu Al-Hudud, dan Uyun ul Hikmah. Untuk daftar pustakanya seperti ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.